Kalau jaksa seperti ini bisa terus konsisten seperti ini ya, itu KPK udah nggak perlu. Selamat sore, jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur. Sore ini kita kedatangan tamu ya yang sangat terkenal lah, khususnya di Aceh. Kalau di Aceh udah terkenal lah beliau ya. Beliau juga saat ini sedang mengambil program doktor hukum di Universitas Borobudur. Saya perkenalkan Bang Kamal ya. Kenapa saya panggil Bang Kamal ya, supaya lebih akrab aja nih ya. Ya. Selamat sore Bang Kamal. Sore Prof. Sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Bang Kamal ini kan sebagai seorang advokat tentu berhadapan juga dengan penegakan hukum. Siap. Karena salah satu unsur penegak hukum yang diatur oleh undang-undang adalah advokat. Betul. Nah, bagaimana Bang Kamal ini melihat penegakan hukum saat ini di Indonesia? Siap, Prof. Penegakan hukum di Indonesia secara umum sudah mulai membaik ya. Membaik. Dibandingkan dengan periode-periode di masa lalu yang memang sangat buruk. Nah, hanya saja saat ini itu menurut saya para penegak hukum tuh harus benar-benar memiliki pemahaman yang clear terhadap hukum. Gitu. Banyak laporan polisi yang sebenarnya nggak ada kaitan dengan hukum yang kewenangan polisi itu harusnya diignore. Jadi juga demikian juga dalam hal penggunaan kewenangan sebagai seorang penegak hukum, terutama di aparat kejaksaan dan kepolisian. Masih kita temukan kontroversial dalam hal misalnya menyidik diskresi. Presiden itu beberapa waktu lalu mengundang seluruh kepala kejaksaan tinggi, mengundang seluruh Kapolda untuk mengatakan kamu jangan sedikit-sedikit menghukum, Pilah dulu mana itu diskresi, mana yang memang itu pelanggaran administrasi, mana yang benar-benar itu kejahatan, korupsi. Jadi sebenarnya bagaimana itu di-clearkan supaya penegakan hukum di kita itu makin enak aja, makin bersih, makin indah, makin kondusif gitu. Tapi begini ya, kita juga tidak terlepas dari fenomena yang terjadi saat ini. Banyak juga penegak hukum lainnya, polisi itu misalkan salah tangkap, ya. Lalu juga kita lihat lagi ada dalam proses penetapan tersangka gitu ya. Ada seseorang yang merasa tidak bersalah tapi tiba-tiba dipersangkakan. Nah, bagaimana Pak Bang Kamal melihat hal itu? Ya itu kan memang masih terjadi ya, karena itu tadi, karena terkadang aparat penegak hukum ini menggunakan kewenangan, jadi berlindung di balik kewenangan. Kewenangan atau kekuasaan? Kewenangan. Oh, kewenangan. Jadi kewenangan sebagai penyidik, kewenangan sebagai penyelidik. Nah, tetapi syukurnya MK beberapa tahun lalu telah mengakomodir bahwa penetapan tersangka itu bisa diperadilankan. Meskipun dalam prakteknya tidak banyak juga yang berhasil memenangkan pra-peradilan tersebut ya. Tapi paling tidak ada usaha, upaya ya. Dan ada fasilitas. Ada fasilitas. Ya. Nah, minggu belakangan ini kita rame nih, Bang Kamal ya. Ada penangkapan ketua kepala Basarnas. Ya. Di situ ada perdebatan. Ini siapa yang berwenang? Ya. Apakah ini kewenangan KPK? Apakah ini kewenangan peradilan militer? Atau juga mungkin bisa juga sebenarnya ini ranahnya kepolisian atau kejaksaan. Nah, bagaimana Bang Kamal melihat hal itu? Kita semua tahu bahwa untuk pejabat militer aktif itu ada undang-undang militer dan ada peradilan militer. Tetapi dalam konteks Basarnas, saya melihat itu kewenangan KPK. Memang kewenangan KPK itu sudah on the track dalam hal misalnya penangkapan itu. Kenapa? Karena Basarnas itu bukan institusi militer.
Nah, jadi Basarnas itu bukan institusi militer ya, bukan ya? Bukan. Okay. Kalau misalnya ragu menempatkan pejabatnya ke Basarnas itu ya kosongkan dulu dari militernya, karena itu Basarnas itu bukan. Seingat saya itu memang itu institusi sipil gitu. Dan walaupun kepalanya iya, kepalanya memang orang militer. Ya, mungkin karena ada SOP internal atau ada kebiasaan di Basarnas itu, di mana itu yang punya mungkin track record ya, yang punya pengalaman di dalam hal penanganan itu adalah militer, mungkin ditempatkan militer. Tapi itu bukan institusi militer. Ya, sampai kan Pak Presiden, Pak Jokowi kan akan mengevaluasi pejabat militer yang ditempatkan ini kan. Jadi menurut saya itu KPK nggak perlu meminta maaf, bahkan ada pejabat KPK yang mengundurkan diri karena itu. Justru dengan penangkapan pejabat Basarnas itu di mata publik sebenarnya sudah semakin KPK semakin bagus. Kenapa? Karena kan selama ini ada kecenderungan, ada penilaian, ada omongan yang mengatakan bahwa KPK kadang-kadang tebang pilih juga gitu. Tapi dengan penangkapan itu sebenarnya sudah membuktikan tidak ada tebang pilih ya. Tidak ada tebang pilih. Nah, tapi kalau nanti proses peradilannya menggunakan peradilan militer, enggak, itu sebenarnya saya nggak sepakat. Nggak sepakat ya. Karena itu kan ada peradilan tipikor. Tipikor ini secara rentang waktu penerbitan undang-undangnya dia kan lebih mutakhir gitu. Kan ada satu prinsip bahwa undang-undang yang baru itu mengalahkan undang-undang yang lama. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tipikor ini undang-undang yang khusus gitu. Sama kedudukannya dengan undang-undang militer sebenarnya gitu. Jadi kalau itu wilayahnya memang wilayah korupsi, ya menurut saya nggak institusi yang berwenang untuk itu. Yang paling khusus itu adalah KPK. Selebihnya baru ada institusi kejaksaan dan kepolisian. Tapi kalau kita lihat kejaksaan kan juga beberapa waktu yang lalu kan ada juga suatu keberanian tuh Bang Amal ya, bisa menetapkan tersangka seorang menteri aktif gitu kan. Nah, apakah ini yang dilakukan oleh kejaksaan juga sudah on the track dalam penegakan hukum? Sepanjang bahwa kejaksaan itu tidak kan kalau kita membaca di media tentang penangkapan menteri itu, kan semua unsur kejaksaan mengatakan bahwa ini nggak ada unsur politik, nggak ada kaitan dengan politik, dan semestinya seharusnya seperti itu ya. Jaksa itu, kalau jaksa seperti ini bisa terus konsisten seperti ini ya? Itu KPK udah nggak perlu. KPK itu kan sebuah lembaga ad hoc yang dibentuk karena institusi hukum yang lainnya dianggap tidak bekerja. Jadi kalau kejaksaan sudah konsisten melakukan penegakan hukumnya, saya pikir itu luar biasa. Luar biasa. Dan tapi begini Pak Bang Kamal ya, beberapa hari ini juga rame, misalkan ada tindakan seorang mahasiswa dibunuh hanya gara-gara dia punya utang pinjol gitu ya. Nah, ini juga harapannya Pak Kamal dalam penegakan hukum yang seperti ini dan sering terjadi di masyarakat harus bagaimana nih? Iya, saya kira kan gini, level kesadaran hukum masyarakat sebenarnya udah tinggi, tetapi memang akhir-akhir ini ya seperti juga terjadi di banyak bidang yang lain sebenarnya, bukan hanya hukum, mungkin tingkat depresi orang juga tinggi ya. Nah, untuk menghadapi kasus-kasus ini memang sebenarnya polisi harus di garda depan. Polisi dengan jumlah anggota polisi kita yang oleh banyak orang mengatakan bahwa masih belum berimbang dengan jumlah kriminal yang dihadapi atau dengan jumlah penduduk yang ada, dengan jumlah wilayah yang begitu luas. Saya kira dengan sistem yang sudah berjalan seperti hari ini, di mana Pak Kapolri kan sangat getol mempromosikan tentang presisi itu. Jadi saya kira polisi memang sebenarnya harus lebih sigap gitu. Jadi
saya tidak menganjurkan untuk membentuk misalnya PAM Swakarsa segala macam, enggak lah. Tapi dalam konteks yang lebih positif, polisi harus menggandeng lebih banyak masyarakat sebagai kaki tangannya dalam hal mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan seperti itu. Saya juga menonton ada satu video dari Aceh ya, di mana seorang siswa SMP kalau nggak salah saya itu menghajar juniornya itu, sangat memprihatinkan ya. Saya kira dengan aktif polisi menggandeng masyarakat, sekolah, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, saya kira upaya-upaya preventif untuk mencegah kejahatan yang model kayak gitu, begal segala macam itu bisa dilakukan. Ya, sekarang ini fenomenanya kan pembegalan ini sudah dalam segi penegakan hukumnya lebih banyak mengedepankan massa gitu ya. Kita lihat beberapa kasus terutama di Medan itu pembegal itu sampai dicincang-cincang gitu. Bahkan ada beberapa yang sampai dibakar itu. Bagaimana sebenarnya penegakan hukum seperti itu, apa diperbolehkan di Indonesia? Iya, nggak boleh, karena itu kan artinya itu kan memang hukum nggak bekerja ya. Akhirnya hukumnya bekerja. Nah, karena itu untuk bagaimana bisa hukum bekerja, jadi sosok polisi sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan kita gitu memang harus berbaur dengan kita gitu, harus melakukan fungsi-fungsi intelijen di bidang keamanan itu juga harus bekerja sangat ekstra gitu. Nah, ini kan gini, saya melihat ada satu fenomena saat ini itu, ketika satu institusi getol untuk memberantas korupsi, rame-rame ke situ gitu. Polisi juga melakukan upaya yang sama. Padahal sebenarnya kalau dari berbagai institusi yang ada dalam hal penegakan hukum ini bisa bekerja sama, ya tinggal bagi coupling aja gitu. Karena Anda punya senjata, Anda lebih fokus ke nangani kejahatan-kejahatan berat misalnya ke polisi gitu. Jaksa karena lebih profesional dalam hal penegakan hukum korupsi dan kejahatan-kejahatan tertentu, kita kasih kewenangan itu ke jaksa, kasih otoritas sehingga tidak kemudian seperti lomba lari karung berebut pengaruh media terhadap pemberantasan korupsi. Saya kira itu nggak perlu gitu. Nah, gimana cara kita bisa mengatasi itu? Para pemimpin ini kan tinggal duduk berembuk, dan itu semua di bawah kendali presiden kan. Presiden tinggal ngumpulin, kalian bagi-bagi tugas saja gitu, jangan seperti lomba lari karung gitu. Masing-masing, misalnya kejahatan teroris, kasih kepada badan teroris gitu. Kita memang sekarang ini kan hidup di zaman teknologi digital informasi gitu ya. Jadi beberapa belakangan ini kan selalu bicara memviralkan dulu gitu kan. Jadi baru dilaporkan. Karena kalau melapor dulu, ya itu pergerakannya penegak hukumnya itu lambat gitu ya. Nah, tapi kan itu kan menurut saya merupakan suatu tamparan bagi penegak hukum. Ya, kita viralkan dulu baru dia bergerak gitu. Nah, bagaimana Bang Kamal melihat fenomena seperti itu? Sebenarnya Pak Kapolri sekarang sudah membuka diri ya. Pak Kapolri saya dengar malah nomor HP-nya diberikan akses kepada publik. Nah, itu kita harus kita viralkan dulu nomor polisi, nomor ke Pak Kapolri itu. Betul. Sebarkan sehingga videonya sampai ke Pak Kapolri dulu, baru kita sebarkan kepada yang lain gitu. Ya paling tidak kan penegak hukum dari lingkar Kapolsek, Kapolres itu sampai di Polda ya harus mawas diri. Ya bagaimana melakukan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dan jangan main-main dengan para pelaku gitu. Kadang-kadang juga karena polisi juga main mata dengan pelaku itu yang itu yang perlu kita hindarkan itu ya. Kalau perlu kita cegah ya, jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Bang Kamal gitu ya kan. Bang Kamal ini kan sehari-hari profesinya seorang advokat. Ya, bagaimana kalau berhadapan dengan penegak hukum lainnya, baik itu kepolisian maupun kejaksaan? Kita itu sepakat, terutama para penegak hukum yang bergelar sarjana hukum. Kita kayaknya seperti sudah tahu bahwa kita satu guru satu ilmu. Gitu. Satu guru satu ilmu. Itu yang sering kita terjadi di lapangan. Nah, karena itu
kita bekerja sama di dalam hal. Nah, tetapi ketika di pengadilan misalnya kita saling berhadapan-hadapan dan dengan keras misalnya melakukan argumen-argumen hukum, jangan dipahami bahwa advokat ini sebagai maju tak gentar membela yang bayar, bukan seperti itu. Harus dipahami ini dalam konteks penegakan hukum. Kita tahu bahwa hakim itu bisa menemukan hukum karena ada pledoi advokat yang argumentasi dia nggak dapat dari tuntutan jaksa penuntut umum biasanya. Saya sangat sering berhadapan dengan hakim-hakim senior itu mengatakan bahwa pledoi Anda membuka mata saya, membuka cakrawala saya tentang argumentasi hukum yang benar tentang bagaimana kita menemukan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang kadang-kadang rumusan hukumnya masih belum terlalu lengkap itu. Tapi saya masih sering menemukan putusan hakim itu banyak tidak mengakomodir, tidak mengakomodir apa yang dikemukakan oleh advokat dalam membela kliennya. Itu sering sekali saya mendapatkan informasi seperti itu. Bagaimana menurut Bang Kamal? Iya benar. Kenapa? Karena memang menurut saya kita dengan tetap berpositif thinking. Menurut saya kasus yang dibawa ke persidangan itu terlalu banyak sehingga para hakim itu tidak banyak mendapat kesempatan untuk membaca lebih detail, membuka buku, mencari referensi, jurisprudensi segala macam untuk menemukan hukumnya gitu. Sehingga terkadang hanya membaca sekilas dari tuntutan, sekilas dari itu kemudian mengambil kesimpulan. Dan kebanyakan untuk kasus-kasus tertentu di Indonesia semacam ada semacam kebanggaan gitu. Misalnya gini, untuk kasus-kasus korupsi terutama saya banyak menangani kasus-kasus di mana itu sebenarnya sangat tipis kadar yang dikatakan korupsi gitu. Itu tapi kemudian oleh hakim dan oleh jaksa dituntut dengan tuntutan tinggi, kemudian diakomodir oleh hakim. Menurut saya itu hal yang keliru. Hakim itu harus siap dimanapun dia berada harus menunjukkan independensinya bahwa dia adalah, kan sebenarnya secara logika yang berkembang di masyarakat adalah kan jelas hakim mewakili kedaulatan Tuhan, jaksa mewakili kedaulatan negara, sementara pengacara mewakili kedaulatan rakyat, dalam hal ini klien. Tetapi ini kadang-kadang tidak bisa dalam banyak kasus yang saya lihat tidak berimbang gitu dalam hal putusan hakim. Benar seperti Profesor bilang bahwa banyak putusan yang sebenarnya keliru, kita udah bisa baca dengan kasat. Iya, karena saya banyak membaca amar putusannya itu satu putusan dengan putusan yang lain isinya hampir sama. Nah, jadi tidak ada tidak ada elaborasi, tidak ada mungkin fakta-fakta persidangan yang ditampilkan. Nah, ini yang menjadi juga beban bagi masyarakat gitu ya. Baik, Bang Kamal, terakhir, apa harapan Bang Kamal terhadap penegakan hukum di Indonesia? Saya kira semua kita pengen bahwa hukum itu tegak ya. Tetapi jangan lupa juga bahwa kita pengen keadilan itu terjadi gitu. Jadi menurut saya tidak bisa penegakan hukum tanpa pencapaian keadilan gitu ya. Yang paling berat diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat kita adalah akses terhadap keadilan itu gitu. Akses terhadap keadilan. Ya. Keadilan itu jangan mahal lagi lah. Keadilan itu harus benar-benar proporsional. Karena itu sangat penting channel itu menyarankan kepada misalnya Mahkamah Agung untuk lebih banyak memberikan pendidikan-pendidikan kepada hakim. Yang misalnya bagaimana hakim memilah antara bisnis dan kegiatan korupsi. Yang mana kejahatan terhadap keuangan negara, yang mana kejahatan terhadap yang bukan kejahatan keuangan negara gitu. Saya kira kalau itu bisa terjadi, kita akan mendapatkan satu keadilan dan penegakan hukumnya menjadi benar gitu.
ada satu yang menarik bahwa penegakan hukum, hakim, jaksa, kepolisian tidak boleh berbisnis. Itu kata kuncinya. Karena kalau sudah berbisnis pasti tidak akan melakukan penegakan hukum dengan baik. Demikian bincang sore kita dengan Bang Kamal. Semoga obrolan kita pada sore hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa dalam obrolan santai berikutnya. Salam.